Halo, ini dengan Buce. Saat ini saya bersama dengan sahabat saya Hari Basuki Cahaya Purnama. Iya benar ya? Benar Har? Betul, Hari Basuki Cahayapurnama. Hari Basuki Cahaya Purnama. Jadi nama lu dengan Koahok cuma beda apa? Di depannya beda apa depannya? Hari dan Tidak ada perbedaan, cuma nama saya lebih banyak. Ada tambahan hari. oh begitu. Oh begitu. Jadi Koahok Ya, cuma Basuki Cahaya Purnama. dan saya Hari Basuki Cahayapurnama. Jadi nama kamu lebih panjang gitu ya. Betul. Waduh, papa kamu kurang kreatif ya, Har ya? Oh, bukan, bukan. Justru papa saya terlalu kreatif. Oh, terlalu kreatif. Oke. Jadi waktu saya lahir itu lagi zaman Django, zaman Oh gitu. koboi. Oh Kalau film gitu. koboi itu kan pasti jagoannya namanya Harry, Harry gitu kan. Hari Oh, gitu. Nah, nah, jadi pas saya lahir kata papa saya, udah eh, saya mau anak saya yang satu ini namanya seperti nama Jenggo, Harry gitu kan. Tapi oh, kata yang bikin akte kelahiran itu teman papa saya, orang hmm, Jawa. Tapi hmm, katanya Jawanya mana? Dia ya. bilang ini nggak ada, ditambahin lah Basuki sama dia. Kenapa Basuki? Jadi, Artinya Basuki itu apa? ya kalau bahasa Jawa kan Basuki kan tahu lah artinya kan. Nggak tahu. Artinya cahaya terang seperti itu. Basuki itu Ya, cahaya terang. ya kan ada terjemahan buat Jawa ya. Kalau yang bagian Jawa, kalau jangan sampai saya salah, itu artinya itu ada arti tertentu Basuki itu. Iya, artinya itu terang gitu. Bukan? Ya, artinya kalau tidak salah itu apa ya namanya seperti ya sejahtera atau apalah seperti itu. Oke, ya Ya, udah. Artinya sejahtera ya. Jadi kamu diharapkan oleh papa kamu untuk bisa membawa kesejahteraan. oh bukan, saya diharapkan jadi koboi. Lu diharapkan jadi koboi gitu. Oke. Kira-kira kamu bisa wujudkan nggak menjadi koboynya, Har? Ya Hah? jenggo-jenggoan ya. Di film mungkin Jenggot-jenggotan. bisa. Hmm. Tampaknya baru mulai sekarang nih, kamu akan mulai terjun untuk jadi jenggot-jenggotan juga nih ya. Seperti di gambar lu di belakang. Kenapa ini pegang tangan, lagi ngomong apa? Apa slogannya nih? Bilang apa ini di belakang foto lu? Ya slogannya ya harus harus BTP, bersih, transparan dan profesional gitu. Wow, wow, pelan-pelan dulu. BTP itu singkatan apa? Bersih. Bersih, transparan dan profesional. Artinya apa tuh? Lu bersih kenapa? Mau lebih sering mandi atau bagaimana? Apa artinya Ya karena kira-kira? kita tahu bahwa di permasalahannya kan itu kan jarang sekali kan apa Ya. bersih-bersih itu ada Hmm. dua konotasi. Hmm. Bersih-bersih karena banyak sampah di mana-mana gitu Oke. Bisa jadi tukang-tukang atau itu. a- Oke. atau bersih-bersih banyakkan pemerintahan atau dalam kasus-kasus tertentu itu harus bersih, jangan sampai ada korupsi seperti itu. Oke. Nah, BTP, T-nya apa? T-nya itu transparan. Artinya apa nih Transparansi itu transparan? artinya di dalam pemerintahan atau dalam petugas publik lah itu harus ada transparansi. Transparansi itu artinya masyarakat itu bisa mengerti dan bisa tahu bahwa apa yang terjadi yang benarnya seperti apa gitu kan, Hmm. tidak ditutup-tutupi. Nah, Hmm. seperti itu. Jadi tampaknya kita punya bincang-bincang ini juga bagian dari transparan. Jadi orang bisa Betul. tahu siapa si Hari ini gitu loh kan. Kan orang-orang hanya Ya. tahu Hari embel-embelnya adiknya Ahok. Kayaknya last name Ya. lu bukan Cahaya apa? Basuki Cahayapurnama. Hari apa last name-nya adalah adiknya Ahok gitu ya. Hari ini sebenarnya siapa nih ya? Kita akan mulai tahu di sini sedikit. Jadi kita bisa ngerti kira-kira kamu bukan hanya sekedar adanya Ahok, tapi kamu juga mempunyai sesuatu yang kamu pikirkan sendiri dan kamu mempunyai pikiran sendiri gitu ya. Nah, P-nya apa? Transparan. Ini itu profesional. Oh, gile. Kenapa? Ya. Apanya nih mau diprofesionalkan? Mau Ya, jadi setiap kerjaan itu ya harus kita kerjakan dengan profesional, dengan sungguh-sungguh, gitu kan. Jadi hmm. apapun pekerjaan kita ya harus dilakukan secara profesional, ya seperti itu. Ya, oke. Tapi sebelumnya juga saya mau mengucapkan selamat. Barusan 5 menit yang lalu
kita melihat Ibu Mega telah menentukan calon pendamping dari Pak Ganjar, yaitu Pak Mahfud MD, ya. Ya. Pak, karena Sayang kamu ya bukan Pak BTP ya. ya, 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 ya. Ya, akan Eh, akan jadi ya tidak BTP-nya, ya. Nah, betul. Har, Ya, dan itu tidak mungkin. ya. Nah, Har, saya dengar kamu akan running jadi anggota DPR dari Partai PDIP juga nih ya, ceritanya ya. Boleh Ya, tahu, betul. boleh tahu daerah mana? Saya kebetulan daerah Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Ya, Betul. Jakarta Timur itu kan cukup padat kan, padat sekali kan tempatnya, perasaan benar ya? Betul. Jakarta Timur adalah yang paling padat. Kalau daerah lain itu untuk DPR RI itu selalu digabung ya, seperti Jakarta Utara dengan Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Selatan, dan Luar Negeri. Ya. Jakarta Timur itu berdiri sendiri, hanya Jakarta Timur. Wow, dari Jakarta Timur sendiri. Berarti itu padat Betul. sekali di situ ya. Sangat padat Betul. penduduknya. Oke. Nah, saya dengar dan saya lihat di Facebook kamu belakangan ini kamu banyak masuk dan turun untuk melihat kamu punya daerah dan bertemu dengan orang-orang. Nah, ceritain dong gimana nih pengalaman lu jalan-jalan nih. Apa yang kamu lihat? Idenya apa yang inspirasi dari orang-orang ke kamu? Bisa diceritakan. Sebenarnya kan saya kan tinggal di Jakarta udah lama ya, dan zamannya PTP jadi gubernur juga kita sering turun ke masyarakat. Ya, Jadi bukan hal yang baru, bukan hal yang baru lah bergaul dan bertemu dengan masyarakat, mendengarkan opini dan aspirasi masyarakat ya. ya, Cuma memang ada beberapa hal yang menarik ya ya, ketika saya menjadi seorang calon legislatif. Nah, jadi banyak kan masyarakat itu mempunyai semacam ekspektasi ya, ekspektasi ya, yang menurut eh, saya tidak bisa katakan bagus atau tidak ya, karena memang selama ini kalau mereka nyalek itu selalu jor-joran ya, jor-joran dalam arti kasih sembako, kasih kaos dan sebagainya. Jadi sehingga mendidik masyarakat apa seakan-akan kalau nyalek itu ya memberikan hal-hal seperti itu gitu. Itu yang menurut saya agak sedikit sedih juga gitu ya, karena masyarakat kadang-kadang berharap seperti itu begitu. ya. Oke. Jadi masyarakat berharap untuk diberikan ikan, bukan umpan gitu ya, ceritanya gitu. Ya, tidak semua, tapi karena semacam tradisi gitu ya. Jadi ya pasti eh, ketika masa-masa pencalonan itu masyarakat berharap gitu. Pasti mereka berharap ya kan, berharap macam-macam lah, harapan mereka macam-macam. Hmm. Tapi Oh. ada yang kadang-kadang menurut saya udah di luar dari batas, seperti oh minta dong uang sekolahnya anak saya dibayarin seperti itu. Oh. Jadi pada waktu Ya. kamu turun, kamu mendapati banyak hal-hal seperti itu. Mereka Ya, itu minta, yang negatifnya ya, tapi positifnya banyak sekali ya. Positifnya itu oke, kita jadi mengerti bahwa banyak-banyak hal yang sebenarnya kesejahteraan di Indonesia dan di Jakarta ini masih sangat kurang ya. gitu ya. Karena kalau kita, ya mungkin kamu di Amerika dan kita di luar, ya kita banyak melihat bahwa apa kesejahteraan ya, terutama mereka yang sakit. Masyarakat itu sangat apa namanya nggak terlalu neko-neko ya. Ya ada hal-hal yang selalu menjadi pembicaraan, selalu menjadi harapan itu ya, satu adalah masalah kesehatan, ya Mm-mm. kedua adalah pendidikan buat anak-anak mereka, ya Mm-mm. termasuk pendidikan itu termasuk keterampilan ya dan sebagainya. Yang ketiga itu adalah makanya pekerjaan gitu ya. Mm-mm. Pekerjaan yang dimana bentuk-bentuknya adalah bagaimana menghasilkan keuangan kepada masyarakat seperti itu. Iya, iya. Jadi ya, yang tiga ini menurut saya tidak maksimal dan belum maksimal. Begitu. Hmm, itu. Nah, kok bisa bisa dijelaskan lebih 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 detail? Maksud kamu tidak maksimal dari misalnya contohnya dulu ya dari kesehatan. Gimana maksudnya kamu kenapa? Puskesmasnya kurang Ya, jadi atau gini, BPJS-nya tidak jalan? Apa yang kurang? ya, ya BPJS itu banyak.
ya banyak yang ketunda apa dalam arti ketunggak juga karena mereka tidak membayar BPJS dan Oh, juga di sisi lain banyak juga mereka kalau sakit lumpuh segala macam BPJS kan tidak mengcover semua ya. Ada ya. hal-hal yang simpel saja lah, misalnya kalau mereka tinggal sebatang kara gitu kan artinya mereka lumpuh dan yang merawatnya siapa gitu loh. Jadi mereka juga tidak mendapatkan public facilities. Beda ya kalau misalnya orang tua, orang sakit lumpuh. Kalau di Amerika mungkin bisa dorong, ada taman, tempat rekreasi, bisa duduk segala macam. Kalau di sini kan Jakarta ini kan boro-boro gitu kan. Jadi mereka kan dikurung di dalam rumah, jadi seperti itu. Hmm, Gitu. hmm, Nah itu itu ya. hal-hal seperti itu menurut saya masih kurang gitu ya dan banyak masalah-masalah kesehatan yang BPJS juga terbatas ya. Misalnya ada kasus-kasus seperti yang apa ya istilah kedokterannya tuh matanya tuh keluar gitu kan dari situ kan. Dan mereka berharap bahwa ini bisa dilakukan nih dioperasi. Tapi kan BPJS mungkin hanya sebatas di situ kan. Jadi untuk mengoperasikan mata yang keluar itu kan sangat sulit gitu ya. Jadi Ya. dianggap ya baik sembuh tapi ya utuh tidak dikembalikan normal dan menurut saya memang operasinya akan sulit ya untuk menormalkan itu ya gitu. Ya. Oke. Nah, kalau kalau pendidikan, itu tadi kesehatan ya. Kalau pendidikan gimana, Har? Apa yang kamu temukan? Ya, kalau pendidikan di daerah itu menurut saya itu ada dibagi dua ya. Jadi pendidikan dalam arti keterampilan dan pendidikan dalam arti sekolah gitu ya. Oke, ya, Nah, saya lihat memang pada dasarnya itu anak-anak itu diharuskan sekolah. Memang sekarang dengan adanya pendidikan itu lumayan bagus, tapi mungkin transportasi, hmm, bagaimana anak-anak itu menjangkau sekolah gitu kan. Ya hmm, itu yang mungkin hmm, menurut saya perlu ditingkatkan dalam segi apa pelayanan masyarakat seperti itu. Dan hmm, pendidikan itu tidak hanya di batas sekolah ya, tapi bagaimana caranya kita mendidik anak-anak itu sendiri gitu ya. ya, Kalau saya lihat kan karena pendidikan misalnya pendidikan kebersihan, ya, itu got-got itu buang sampah, plastik, main dan segala macam. Nah, itu kan mereka juga harus dididik gitu karena didikan itu dari sekolah, dari komunitas dan dari keluarga gitu. Nah, hmm, mungkin tiga faktor itu yang menurut saya belum terjangkau. Jadi sehingga kalau di komunitas mereka anak-anak masih bisa buang sampah sembarangan gitu tanpa memikirkan bagaimana penyebab sampah banjir dan sebagainya. hmm, Nah, yang kedua itu mengenai pendidikan dalam arti keterampilannya. Keterampilan nanti urusannya memang pekerjaan. Nah, hmm, banyak sekali mereka ibu-ibu yang uh, tidak memiliki keterampilan gitu. Jadi mereka memilihnya seperti ya mungkin hanya buka warung, warung kecil, ya, sisanya ya tidak kerja gitu ya. Saya lihat ada beberapa UMKM masuk, tapi memang UMKM sendiri kan banyak kendala. Ketika betul, produk dibuat, bagaimana mereka memasarkannya gitu kan. Ya, ya, jadi memang itu yang perlu ditingkatkan dalam arti home industry ya hmm. begitu. Oh, bagus sekali. Nah, aku dengar juga kamu pernah mention, kamu bilang, Cek, ternyata di Jakarta Timur itu banyak lahan-lahan luas. Yang ada hanya di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat tidak ada. Dan bisa dimanfaatkan. Gimana? Ceritain. Betul. Jadi kalau kita lihat dari segi memang Jakarta Timur ini paling padat ya dan memang terus terang kalau saya bandingkan dengan Jakarta bagian lain gitu ya memang Ya, Timur ini punya kesan lebih miskin lah seperti itu ya karena ya, kepadatan segala macam. Tapi di sisi lain kita harus melihat satu negatif itu menjadi positif itu satu kekurangan itu menjadi kesempatan gitu kan. ya, Jadi kalau saya lihat lahan-lahan yang banyak itu justru saya lihat Jakarta Timur gitu dari sektor misalnya sektor properti. Kalau ada orang mencari lahan luas, rata-rata yang ada lahan di Jakarta masuk Jakarta yang luasnya 8 hektar, 6 hektar tuh ada di Jakarta Timur gitu. Jalan oh, Bekasi Raya dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat begini, bagaimana kalau misalnya pemerintah ingin membuat satu tempat publik ya, publik hmm, umum atau tempat rekreasi untuk taman dan sebagainya. Jakarta Timur tuh sangat potensi gitu loh untuk ya, penghijauan, penanaman dan sebagainya. Nah, itu menurut saya akan bagus sekali di Jakarta Timur. Bayangin coba Jakarta Timur ini kebanyakan ya harga tanahnya itu lebih murah daripada eh, saya katakan misalnya Tangerang lah gitu ya. ya, Jadi sebenarnya itu kan karena
apa namanya fasilitas dan aktivitas di sana itu yang mungkin yang berkurang gitu. Jadi mungkin itu bisa dilakukan sehingga menjadi kota modern itu bisa diterapkan di Jakarta Timur dengan adanya fasilitas pembangunan pemerintahan misalnya di situ, dengan adanya taman dan sebagainya, otomatis juga akan mensejahterakan masyarakat di sana, mengcreating tenaga kerja, dan yang penting lahan-lahan dan rumah-rumah di sana juga otomatis akan jadi mahal seperti itu. Hmm. Oh begitu. Wah, menarik ya. Nah, ada satu hal lagi yang dari kau punya belakang ini kayaknya ada apa nih di atas sebelah kiri kamu itu ada kayak barcode. Saya tadi barusan coba nih foto, terus tiba-tiba ada muncul di tempat saya di WhatsApp. Har, mau tahu dong info tentang hari BTP. Itu apa? Bisa ceritain sedikit apa nih? Jadi begini, saya pengen apa namanya menjadi contoh kalau saya Ya, menjadi apa seorang perwakilan masyarakat dewan ya. ya. Karena kita selalu ingin menjadi satu terobosan baru buat masyarakat. Ya, jadi selama ini pertama adalah ketika saya kampanye, saya ingin masyarakat tahu bahwa background saya itu apa, pendidikan saya itu apa, visi misi saya seperti apa. Jadi itu semua dengan anak-anak milenial dan Gen Z itu bisa diakses dengan scan barcode saya aja di situ. Itu Hmm, pertama. Kedua, saya ingin mendapatkan aspirasi dari masyarakat. Ya, ketika saya menjadi dewan, selama ini mungkin aspirasi itu tidak tersalurkan atau hanya apa aspirasi ketika kampanye gitu, kampanye ya. nyalek. Tapi setelah tidak nyalek itu selalu aspirasi-aspirasi ini hilang gitu. Oh Makanya saya gitu. menggunakan barcode di mana aspirasi-aspirasi masyarakat ini akan ditampung di dalam apa namanya dalam server saya gitu loh. Jadi saya anytime bisa buka di sana dan bisa lihat kembali aspirasi apa saja yang dibutuhkan sama masyarakat. Nah, ini juga akan saya butuhkan nantinya sebagai satu aspirasi bargaining power gitu ya. Kita tahu banyak hal-hal aturan-aturan yang juga uh, masyarakat penuh pertanyaan. Jadi itu menjadi tanggung jawab sebagai seorang dewan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat gitu. Hmm. Saya ambil contoh nih misalnya ya. Nah, misalnya yang kemarin ribut-ribut itu kalau check-in hotel itu harus suami istri. Oh iya iya iya. Itu gimana Nah, gimana jadi tuh kan Har? saya di Asosiasi Pariwisata Nasional, saya merasa keberatan gitu. Kenapa check-in Ya. hotel harus bawa kakak suami istri gitu kan? Nah, apakah kita melayani apa masyarakat yang takut suaminya menyeleweng gitu atau takut istrinya tidur sama orang lain kan tidak sampai di situ gitu. Nah, kenapa tidak peraturan ini didiskusikan. Maksudnya ini berhubungan dengan pariwisata. Nah, harusnya didiskusikan dengan asosiasi pariwisata gitu kan. Betul. Saya tidak tahu masalah ini didiskusikan dengan siapa gitu loh. Kalau Betul. kalau urusan pariwisata hotel harusnya dengan asosiasi pariwisata gitu kan. Kalau Betul. didiskusikan dengan apa namanya ya mereka yang punya kepentingan lain ya maka akan berbeda. Nah, dari situlah kita seharusnya bisa dapatkan masukan dari masyarakat, ya dari barcode saya, dari aspirasi masyarakat, bahwa mereka pengen misalnya ada penjelasan-penjelasan seperti ini dari komisi berapa sih, gitu kan? Siapa sih yang mengajukan hal-hal seperti ini gitu. Dan ini diskusinya lewat siapa sih? Nah, kita perlu tahu gitu. Nah, selama ini saya sebelum apa namanya posisi tidak menjadi wakil dewan ya saya masyarakat itu saya bertanya-tanya dan saya tidak perlu ada jawabannya gitu. Jadi saya ingin masyarakat mempunyai satu media komunikasi yang memberi jawaban. Jadi ada hal-hal aneh seperti itu ya tugasnya dewan untuk memberikan penjelasan dan cari tahu itulah apa yang terjadi sebenarnya begitu. Gitu. Nah, tadi itu aku barusan coba ya. Tadi aku di barcode kamu pakai foto, terus muncul WhatsApp. Saya klik, muncul WhatsApp kamu langsung connecting ke punya WhatsApp. Nah, saya tanya, mall apa yang paling besar di Jakarta Timur? Saya kira tidak ada jawabannya tuh. Terus saya ketik makanan paling enak di Jawa Timur, terus tidak ada jawabannya. Kayaknya kamu pernah bilang, kita pernah bikin apapun pertanyaan di WhatsApp nanti akan muncul jawabannya. Itu di sini, barcode itu lain. Ya, kan. Jadi begini, yang itu adalah artificial intelligence. Itu belum saya gunakan karena artificial intelligence di WhatsApp itu mempunyai biaya yang cukup besar. Ya, Oh. jadi itu dia menghitung sekitar satu message itu sekitar Rp270. Itu adalah sistem artificial intelligence. Tapi itu juga itu dalam tahap pengembangan ya. Artinya
itu tanya apa saja itu sebenarnya bisa, sudah ada secret tapi di nomor yang lain di tourism. Hmm. Jadi yang saya bikin itu di tourism itu adalah nanya apa saja mengenai pariwisata, mau tanya bahasa Jerman, jawabnya bahasa Jerman, mau tanya bahasa apa Prancis, jawabnya bahasa Prancis, itu mengenai semua mengenai apapun pariwisata yang dikonek sama artificial intelligence. Nah, kalau ini kita buatkan khusus untuk nanti adalah untuk ke dewan. Jadi Oh, kalau untuk dewan itu kan pertanyaan seperti komisi berapa segala macam. Saya tidak dalam otoritas untuk memberikan itu sekarang gitu ya. iya, Karena kan saya belum anggota dewan. iya, Jadi ini betul. adalah trial hanya berisi informasi-informasi mengenai mereka yang ingin tahu tentang saya, tentang Hmm. pendidikan saya, tentang visi misi saya. Tapi ketika menggunakan artificial intelligence, ini saya belum berani aktifkan. Nanti bisa salah gitu ya, salah persepsi gitu. Nanti Hmm. kalau tanya misalnya salah satu calon, misalnya apa itu nanti dijawabnya apa kan pusing saya. Hmm. Ya. Nah, saya mau tahu nih, kedua kakak kamu, Ko Ahok, sudah dua-duanya menjadi bupati di Belitung, Bangka Belitung. Satu telah menjadi gubernur, ya, di Gubernur DKI Jakarta, begitu populer. Mas Suri juga. Apakah karena itu kamu terpressure, merasa pressure untuk ikut masuk di politik juga? Oh, kalau saya itu terus terang, kalau saya mau di politik apa untuk mencari satu popularitas, itu harusnya saya lakukan 5 tahun yang lalu waktu Ya, Ko ketika Ahok Ko baru Ahok lagi masuk maju-majunya. Ya, tuh. Tapi itu tapi tidak saya lakukan karena memang terus terang untuk menjadi seorang politisi itu kita harus menyiapkan banyak amunisi. Dan ya, waktu itu saya tidak siap. Jadi ya. kalau urusan popularitas itu bukan bukan menjadi prioritas buat saya, tapi adalah komitmen dan perjuangan dan kesiapan diri yang itu yang penting. Jadi ketika saya belum siap apapun situasinya, ya saya tidak ambil gitu. Ketika kita siap mentally, physically segala macam ya, ya baru saya berani ambil. Dan sekarang ini memang momennya juga kalau bilang tepat ya tepat, tidak juga tidak ya. Tapi menurut saya ya harus saya ambil karena di dalam keluarga saya setiap anak dari itu apa turunan papa saya ya, walaupun orang sekarang gosip-gosip bahwa turunan kita apa ada turunan dari zaman-zaman ya zaman-zaman historik kerajaan dulu lah, tapi buat kita ya memang udah menjadi satu hal bahwa turunan kita itu harus melakukan satu seperti kerja bakti ya Hmm. untuk masyarakat Kerja gitu, dan itu sosial, bukan bukan kerja kerja bakti, sosial, kerja sosial namanya. dan Ya. itu bukan bukan rahasia umum gitu. Kita sudah dididik itu jauh-jauh hari oleh papa saya sejak masih kecil. Dan saya pun sudah mempunyai yayasan. Orang bilang, wah ini baru apa namanya bikin bantuan sosial sekarang ya mau nyalek ya. Saya bilang tidak gitu. Saya pun saya sudah membuat yayasan cita-citaku waktu saya berumur 22-23 tahun gitu Apa ya. namanya? Apa namanya? Yayasan cita-citaku. Cita-citaku, Yayasan Ya, Cita-Citaku. yayasan ini betul. Yayasan ini saya dulu menggunakan kerjasama ya dengan beberapa guru. Saya mengajarkan bahasa Inggris dan memberikan apa namanya fasilitas buku-buku pendidikan di kampung-kampung ya untuk supaya anak-anak bisa belajar. Saya ingin supaya kenapa saya menggunakan guru-guru itu dari tenaga asing ya supaya saya pengen eh, apa namanya masyarakat kecil tuh jadi sedih saya. Ya. Jadi begini, saya ingin masyarakat kecil itu Hmm. punya mimpi besar. Ya seperti itu. Hmm. Jadi tujuan daripada yayasan ini, kamu ingin anak-anak ini mempunyai mimpi yang besar. Ya, jadi istilahnya kita harus mempunyai mimpi, mimpi setinggi langit gitu ya. Seperti Buce kan, ya Pak Buce kan sekarang dia punya mimpi, wah gue pengen tinggal di Amerika, gue pengen sukses di Amerika. Itu semua bisa dicapai gitu loh. Cuma anak-anak ini kan harus harus diberi satu apa namanya bekal ya Hmm. supaya bisa mencapai itu gitu. Saya dulu tinggal di kampung, cita-cita saya pengen melihat dunia gitu kan. Ya, Dan itu buat teman-teman saya diketawain gitu. ya, bagus sekali. Nah, kamu juga apa hari tidak bisa dipisahkan dengan nama besar dari Ko Ahok. Apakah ada saran dari Ko Ahok untuk kamu khusus ketika kamu untuk caleg ini? Apa saran dari beliau? Ya, Kohok itu orangnya sangat apa ya, sangat
simple sebenarnya ya. Dia artinya kalau udah mencalonkan diri ya kamu harus melakukan yang terbaik yang sebisa kamu lakukan seperti itu gitu. Jadi saran dari Ko Ahok, kamu lakukan aja yang terbaik. Itu aja. Iya, do your best yang lu bisa segitu. Jadi kan urusan jabatan itu adalah urusan di tangan yang di atas ya. Jadi selama you do your best ya itu takdirnya ya terserah yang di atas gitu. Gitu ya. Terserah yang di atas sama masyarakat berarti. Hmm. Ya. Bagus. Ya. Jadi anggota DPR tentu kamu harus mengerti apa yang menjadi pikiran daripada orang yang kamu wakili. Itu adalah sangat penting karena kalian akan mempersiapkan undang-undang atau peraturan-peraturan yang akan untuk menguntungkan hayat hidup orang banyak. Tapi saya juga Ya. dengar katanya ada juga kabar burung bahwa kamu juga mau ditempatkan sebagai duta besar nih. Kamu siap nggak? Kalau apabila hal itu terjadi, hari itu tiba, apakah kamu siap? Ya, buat saya begini, tentu saja sekarang ini prioritas saya adalah menjadi anggota dewan, ya. Tapi kalau misalnya saya tidak berhasil atau apa, tentu saja saya akan mengambil kesempatan kedua. Karena Oh, memang dari dulu itu saya selalu beranggapan bukan karena saya lulusan dari luar ya, ya, atau saya pernah tinggal di luar gitu. Tapi menurut saya memang selama ini pemerintahan kita itu banyak sekali mengutus, maaf saja saya katakan bahwa dubes-dubes itu yang sebenarnya tidak berfungsi dengan baik ya. Artinya tugasnya itu tidak, bukan saya katakan bahwa tidak dilakukan dengan baik ya, mungkin belum maksimal gitu, belum maksimal. hmm, Banyak sekali kasus-kasus yang saya lihat, misalnya kita ambil contoh, ada satu pameran di Milan, Italia, misalnya ya, kan. Nah, ketika pameran itu kemungkinan mungkin IO dari sininya atau apanya mungkin kurang koordinasi dengan dubes-dubes yang ada di Eropa gitu. Jadi sehingga apa namanya ya ini dua 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 sisi ya. Jadi IO-nya juga otomatis dubesnya gitu kan. Jadi sehingga ketika pameran itu semuanya didatangkan dari Jakarta sehingga punya problem biaya dan transportasi dan sebagainya gitu. hmm, Padahal kalau kita lihat dari infrastruktur Eropa itu kan sangat gampang. Kereta api itu connectingnya luar biasa. Dan kedutaan-kedutaan kita sangat maksimal di sana gitu. Jadi kalau kedutaan besar misalnya di Belanda itu punya baju tradisional lengkap gitu dari Aceh sampai Papua gitu kan. hmm. Nah untuk alat-alat seni seperti angklung segala macam saya tahu dubes Austria, debut bukan Slovakia, Slovenia, Bratislava. Selatan. Bratislava dekat Vienna itu dia mempunyai bahkan sekolah pendidikan angklung gitu ya di sana gitu. Dan banyak juga lagi kedutaan-kedutaan mempunyai alat. Jadi kenapa harus dibawa dari Jakarta dengan biaya transportasi yang begitu besar gitu. Ya, Kerjasama saja. Nah, saya hmm, melihat memang kita punya problem dubes itu mungkin dengan Jakarta itu mungkin sekedar koordinasi ya. Saya lihat selalu koordinasi ketika ada event kenapa mungkin koordinasi yang susah. Jadi kemarin saya lihat yang bagus aja ya, misalnya bukan karena saya kenal aja, misalnya Pak Peter Konta itu di Poland itu cukup bagus, cukup berhasil. Dia juga melakukan beberapa peningkatan bisnis bilateral dan segala macam ya. Saya berharap memang dubes-dubes itu bisa memperkenalkan Indonesia, pariwisata, teknologi, bahkan informasi-informasi yang berhubungan dengan kepentingan kepentingan negara seperti itu. wah, bagus sekali. Ya, sekali lagi terima kasih Har untuk waktu kamu. Jadi tujuan daripada Zoom ini supaya kita berbincang-bincang dan melihat apa apa yang kamu dapati dari hasil belusukan ke Jakarta Timur nih ya, ke daerah kamu untuk melihat, merasakan suasana temperatur daripada orang yang kamu wakili. Ya. Terima kasih Har. Selamat berjuang. Semoga sukses. Oke, terima kasih berjuang terus. Sukses selalu buat Buce juga. Terima kasih.